Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai epistemologi doa. Materi ini membahas bagaimana doa dipahami dari sudut pandang ilmu pengetahuan, mulai dari pengertian, ruang lingkup, urgensi, hingga berbagai aspek yang berkaitan dengan doa dalam kehidupan seorang muslim. Pertama adalah materi definisi epistemologi doa dan juga ruang lingkupnya. Definisi. Dari epistemologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yaitu ilmu pengetahuan. Secara umum epistemologi dipahami sebagai salah satu cabang dalam filsafat yang membahas tentang asal, struktur, kaidah, dan kesahan ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam sendiri, epistemologi dapat disandingkan dengan usul. Usul berasal dari bahasa Arab yang artinya asal, sumber, pokok, induk, pusat. Sementara doa adalah berasal dari kata da'a yada'u. Doa secara etimologi yaitu artinya permohonan. Secara terminologi artinya permohonan sesuatu dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Dan epistemologi doa itu sendiri yaitu sebuah ilmu yang mengkaji mengenai bagaimana asal-usul dan tata cara memohon kepada Allah dalam rangka mendatangkan serta meraih sesuatu yang bermanfaat dan menghindari segala sesuatu yang memudaratkan sebagai bagian daripada bentuk ibadah kepada Allah. Lalu ruang lingkupnya yaitu hakikat doa atau makna ontologis dan fungsi doa dalam relasi hamba pencipta. Lalu sumber pengetahuan tentang doa, Al-Quran, hadis, tradisi ulama, dan lain-lain. Lalu ada metode memperoleh pengetahuan melalui doa, yaitu adab, zikir, doa matsur, dan doa ghoiro matsur. Lalu validitas atau kebenaran doa, yaitu bagaimana kebenaran dan pengabulan doa itu dinilai secara teologis dan empiris. Dan lainnya seperti hubungan doa dengan akal dan pengalaman, efektivitas pengabulan doa, relasi dengan disiplin lain. Nah, selanjutnya materi ini yaitu menjelaskan urgensi berdoa, macam-macam teks dan prosedur berdoa. Urgensi berdoa itu mengembalikan makna hakiki doa yang tereduksi, memperkuat ketahanan spiritual di tengah tekanan modern, mengoreksi orientasi hidup dan yang cenderung materialistik, mencegah penyimpangan dan pendangkalan praktik doa, menjadi solusi holistik terhadap krisis spiritual modern, menjadi penyeimbang di era digital dan sumber kesadaran diri. Macam-macam teks doa yang secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu doa matsur dan doa ghoiro matsur. Yang pertama adalah doa matsur. Doa matsur adalah doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis atau doa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi doa ini memiliki dasar atau riwayat yang jelas dalam ajaran Islam. Contohnya seperti doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang artinya ya Tuhan, kami berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian yang kedua ada ghoiro matsur. Doa ghoiro matsur adalah doa yang tidak secara khusus berasal dari Al-Quran atau hadis, tetapi disusun oleh manusia dengan menggunakan kalimat atau permohonan yang baik. Selama isi doanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, doa tersebut tetap boleh dipanjatkan ya. Jadi perbedaan utamanya terletak pada sumbernya. Doa matsur memiliki dasar dari Al-Quran atau hadis, sedangkan doa ghoiro matsur itu tidak secara khusus diriwayatkan dari keduanya. Dengan demikian, kita dapat menggunakan kedua jenis doa tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dengan tetap memperhatikan adab berdoa dan tidak memohon sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, prosedur doa ada bersuci dan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, mengawali doa dengan memuji Allah, dan bersolawat kepada Nabi SAW, berdoa dengan penuh keyakinan, bersungguh-sungguh dan mendesak dalam permintaan, merendahkan suara, dan tidak berlebih-lebihan. Berdoa dengan lafaz yang singkat dan padat, namun maknanya begitu luas. Rasulullah pernah bersabda
Beliau sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya begitu luas dan tidak berdoa dengan selain itu. Lalu juga mendahulukan istighfar dan mengakui dosa-dosa yang diperbuat, menutup doa dengan sikap sabar dan tidak tergesa-gesa. Oke, selanjutnya mengenai materi mukjizat, karomah, maunah, dan isti'anah. Mukjizat itu peristiwa di luar kebiasaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Itu bertujuan untuk membuktikan kebenaran kenabian serta melemahkan argumen orang kafir. Contohnya, tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Selanjutnya, karomah itu kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba pilihan yang soleh atau wali, diberikan sebagai kemuliaan tanpa melalui usaha belajar, ilmu sihir atau hal batil, tidak disertai dengan pengakuan sebagai nabi. Lalu selanjutnya, maunah itu pertolongan luar biasa dari Allah yang diberikan kepada orang mukmin biasa, membantu hambanya keluar dari kesusahan atau bahaya yang mendesak, terjadi secara langsung saat seseorang menghadapi kesulitan hidup. Selanjutnya, ada isti'anah. Isti'anah itu secara bahasa berarti memohon atau meminta pertolongan. Ini merupakan bentuk penyerahan diri dan penyandaran hati secara total hanya kepada Allah dalam setiap urusan. Dapat pula meminta tolong kepada sesama makhluk pada hal-hal yang manusia tersebut mampu melakukannya dan bernilai kebaikan. Lalu materi selanjutnya adalah perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah. Perbedaan mendasar antara ilmu hikmah dan kahanah itu terletak pada sumber, tujuan, dan cara memperolehnya. Ilmu hikmah itu bersumber dari Al-Quran, hadis, doa, dan zikir yang sesuai syariat Islam serta bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemaslahatan. Sementara itu, kahanah ini merupakan praktik perdukunan atau ramalan yang mengandalkan bantuan jin atau mengaku mengetahui perkara gaib tanpa dasar wahyu. Dalam Islam, ilmu hikmah itu diperbolehkan selama sesuai syariat, sedangkan kahanah dilarang karena bertentangan dengan akidah dan dapat menjerumuskan kepada syirik. Lalu materi selanjutnya adalah konsep analisis literatur tentang doa yang mencakup aspek teologis, aspek praktis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek historis, dan studi empiris. Makna di atas, pertama adalah aspek teologis. Membahas doa dari sudut pandang keimanan, yaitu hubungan manusia kepada Allah. Doa dipahami sebagai bentuk ibadah, penghambaan, dan keyakinan bahwa Allah Maha mendengarkan dan Maha mengabulkan doa. Lalu kedua, aspek praktis. Ini menjelaskan bagaimana doa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti adab berdoa, waktu-waktu mustajab, tata cara berdoa, dan penerapannya dalam berbagai kondisi kehidupan. Lalu dalam aspek psikologis ini membahas pengaruh doa terhadap kondisi mental dan emosional seseorang. Doa dapat memberikan ketenangan hati, mengurangi kecemasan, meningkatkan harapan, dan memperkuat ketahanan diri dalam menghadapi masalah. Lalu keempat, dalam aspek sosiologis, mengkaji pengaruh doa dalam kehidupan sosial. Misalnya, mempererat hubungan antar anggota masyarakat, melalui doa bersama, meningkatkan solidaritas, serta membangun kepedulian sosial. Dalam aspek historis, ini menjelaskan perkembangan praktik doa sejak zaman para nabi hingga sekarang, termasuk contoh-contoh doa dalam Al-Quran dan hadis, serta bagaimana doa dipraktikkan dalam sejarah umat Islam. Selanjutnya, dalam studi empiris mengkaji doa berdasarkan hasil penelitian ilmiah atau observasi. Misalnya, penelitian yang menunjukkan bahwa doa dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental, ketenangan batin, dan kualitas hidup seseorang. Meskipun mekanisme spiritualnya tetap merupakan bagian dari keyakinan agama. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai epistemologi doa. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman bahwa doa merupakan bentuk ibadah yang memiliki dasar keilmuan, memperkuat keimanan, serta menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.